셋, 별. Di sebuah kampung padat penduduk di pinggiran kota, hiduplah seorang pria bernama Ujang, usia sekitar 35 tahun. Orangnya pendiam, jarang bersosialisasi, tapi dikenal baik dan rajin jualan. Setiap sore, Ujang keliling kampung dorong gerobak berwarna biru muda bertuliskan dimsum si Ujang, murah, enak, dan halal. Anak-anak kecil sampai ibu-ibu komplek langganan banget sama dia. Gerobaknya wangi, selalu mengepul uap dari kukusan bambu besar di atas kompor kecil. Dimsumnya empuk banget, kayak restoran, kata Bu Rina, tetangga depan rumah. Aromanya aja udah bikin lapar, timpal Pak Darto sambil jilat tusukan. Uniknya dimsum Ujang gak pernah mahal, padahal ukurannya cukup besar, isinya padat. Harganya tapi cuma 2.000 per tusuk, dan sering promo, beli 5 gratis 1. Warga sering heran, untungnya dari mana ya? Tapi karena rasanya enak dan gak pernah bikin sakit perut, semua orang percaya-percaya aja. Mereka pikir mungkin Ujang punya langganan bahan murah dari pasar induk. Tapi yang bikin orang makin penasaran, Ujang makin lama makin kaya. Awalnya rumahnya sempit dan jelek, tapi dalam 6 bulan ia bisa renovasi rumah, pasang pagar besi, cat baru, bahkan beli motor metik baru warna merah. Tiap pagi kelihatan dia ngopi di teras sambil senyum-senyum sendiri, ngeliatin motor barunya kinclong mengkilap. Tapi ada yang mulai janggal. Bu Imas, tetangga sebelah yang paling cerewet di kampung, pernah ngomong ke warga lain waktu arisan. Aku lihat si Ujang tuh udah jarang ke pasar loh. Dulu tiap pagi dia bawa kantong belanja, sekarang enggak pernah. Tapi dimsumnya makin banyak. Orang-orang mulai mikir, masa iya bisa bikin 100-an tusuk dimsum tiap hari tanpa belanja daging, ayam, atau bahan lainnya. Apalagi sore-sore sering kedengaran dari dapur belakang rumah Ujang suara kayak orang motong tulang. Krak, krak. Disusul suara kukusan mendesis seperti ada yang dipaksa mendidih cepat. Tapi tetap aja gak ada yang berani tanya langsung. Soalnya Ujang kelihatannya baik-baik aja, gak sombong meski dagangannya laris. Senyum, sapa warga, bagi-bagi gratisan buat anak kecil. Tapi matanya akhir-akhir ini sering kosong. Tatapan nanar kayak mikirin sesuatu yang dalam. Dan mulai saat itu, kampung ini pelan-pelan berubah. Beberapa warga mengeluh susah tidur. Ada yang mimpi aneh. Bau amis sering muncul malam-malam. Dan tak lama lagi, rahasia besar dari dimsum Ujang akan terungkap. Satu yang tak akan bisa dilupakan kampung ini selamanya. Setelah curiga dengan perubahan Ujang, Bu Imas makin rajin memperlihatkan gerak-geriknya. Dari jendela kamarnya yang langsung menghadap ke gang belakang rumah Ujang, dia sering mengintip diam-diam. Biasanya sih cuma lihat Ujang nyapu atau nyiapin gerobak. Tapi suatu malam, sekitar jam 1.30 pagi, Bu Imas ngelihat sesuatu yang bikin bulu kuduknya meremang. Ujang keluar dari rumahnya pelan-pelan. Gerak-geriknya mencurigakan. Dia pakai jaket hitam lusuh, topi tua, dan bawa karung goni besar yang kelihatan berat. Dia jalan menyusuri gang kecil di belakang kampung, lalu berhenti di dekat gorong-gorong kering yang udah lama dibiarkan terbuka. Lalu dia masuk ke dalam gorong-gorong. Seketika Bu Imas langsung nutup gordanya. Jantungnya berdetak kencang.
Siapa yang masuk gorong-gorong malam-malam bawa karung gede? Mau nyari apa? Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Bu Imas pura-pura nyapu halaman. Dan benar saja, Ujang pulang dari arah gorong-gorong itu. Mukanya penuh keringat dan bawa plastik hitam besar. Tangannya belepotan, noda gelap, entah lumpur atau darah. Tapi senyum Ujang tetap ramah saat nyapa. "Pagi Bu Imas, sehat?" "Iya Kang, sehat," jawab Bu Imas gugup sambil pura-pura nyiram tanaman. Hari itu Ujang tetap jualan seperti biasa. Gerobaknya berdiri anggun di pinggir pos ronda. Uapnya naik, aromanya wangi, tapi bagi Bu Imas bau itu berubah. Ada sesuatu yang gak biasa. Karena penasaran, Bu Imas beli 1 tusuk dimsum, dibawanya pulang, dimasukkan ke piring, lalu dikunyah pelan-pelan. Awalnya lembut, gurih, tapi lama-lama muncul rasa amis yang aneh. Bukan kayak daging ayam, bukan juga kayak daging sapi. Rasanya hambar, tapi bau tanah dan gotnya kuat banget. Bu Imas muntah seketika. Ia langsung buang sisa dimsumnya ke tempat sampah. Di saat yang sama, kabar lain mulai muncul dari warga kampung. Pak Darto yang biasa beli 10 tusuk tiap sore, tiba-tiba jatuh sakit. Badannya demam tinggi. Dokter bilang ada bakteri Salmonella dan Leptospira di tubuhnya. 2 jenis bakteri yang sering ditemukan di bangkai tikus. Lalu anak kecil tetangga sebelah, si Dani, umur 9 tahun, pingsan mendadak setelah makan 3 tusuk dimsum si Ujang. Ibunya sempat lihat darah keluar dari hidung Dani saat di klinik. Warga mulai khawatir, tapi belum ada yang berani nuduh si Ujang. Soalnya, siapa sih yang tega bilang pedagang jujur dan sopan itu pakai bahan haram? Tapi malam itu, kampung benar-benar diguncang. Bu Imas terbangun sekitar jam 2 pagi karena dengar suara aneh dari arah belakang rumah. Suaranya kayak cit, cit, cit. Suara tikus. Tapi bukan satu. Banyak seperti ratusan ekor, mondar-mandir, berisik, dan menangis. Dia memberanikan diri membuka jendela pelan-pelan, dan dia lihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di belakang rumah Ujang, tepat di dekat tempat dia biasa kukus dimsum, ada tumpukan bangkai tikus. Di sebelahnya, ada panci besar berisi daging yang belum matang. Dan Ujang berdiri di sana, pakai sarung tangan, memotong sesuatu dengan pisau besar. Dari jarak jauh, bentuk potongannya jelas. Itu bukan ayam, bukan sapi, dan jelas bukan halal. Dan disinilah Bu Imas sadar, dimsum yang selama ini mereka makan, yang laris setiap hari, yang mereka puji-puji, bukan dari pasar, tapi dari got, dari gorong-gorong gelap yang dipenuhi tikus, dan entah apa lagi.